Farnaz. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah ya, baik semua. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ketua Kelas, Awan Kurniawan dipimpin untuk doanya. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah cukup. Baik, Awan, terima kasih sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Sebelumnya, saya mau absensi terlebih dahulu. Yang pertama ini, Alvina Tri Elsa Nur Aziza. Hadir, Bu. Hadir. Ananda Fitri Nur Hidayati. Hadir, Bu. Oke. Anissa Nur Haliza Anggraini. Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya Awan Kurniawan. Hadir, Bu. Ya. Nah, alhamdulillah lengkap ya semuanya. Meskipun kita masih dalam kondisi pandemi, terus juga pembelajaran jarak jauh dan secara daring seperti ini, Ibu harap kepada anak-anak semua bisa tetap memperhatikan dan menjaga semangat kalian agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi pendapatan nasional. Nah, tujuannya peserta didik dapat menganalisis konsep perhitungan pendapatan nasional serta penyebab kesenjangan dan cara mengatasinya. Terus sebelumnya saya mau tanya nih, apakah kalian tahu kasus yang melonjaknya harga minyak dan cabai di pasaran? Tahu, Bu. Nah, tahu ya. Nah, itu disebabkan oleh apa coba? Siapa yang tahu? Izin menjawab, Bu. Iya, Ananda, silakan. Itu karena terbatasnya suplai barang pokok, Bu. Ya, betul sekali ya jawaban dari Ananda. Itu karena terbatasnya suplai barang pokok. Nah, pada pandemi sekarang ini itu terjadi kan banyak PPKM sehingga terjadilah kelemahan investasi seperti itu, konsumsi rumah tangga, terus daya beli masyarakat itu pun juga akan melemah. Apalagi kebutuhan saat masa pandemi ini kan juga bertambah seperti untuk membeli masker, vaksin, seperti itu. Nah, dengan adanya lonjakan tadi, harga minyak dan harga cabai tadi, itu dapat memicu terjadinya inflasi. Maka akan berdampak pada pendapatan nasionalnya. Nah, sebelum lanjut, apakah ada di sini yang sudah mengetahui tentang pendapatan nasional? Coba siapa yang mau mencoba untuk menjawab? Izin menjawab, Bu. Ya, Ananda silakan. Jadi menurut saya pendapatan nasional itu jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara atas hasil penjualan faktor-faktor produksinya seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Terima kasih, Bu. Good, baik. Benar sekali ya jawaban dari Ananda. Ibu akan menampilkan sebuah video tentang pendapatan nasional dan permasalahannya. Kita ke sorotan lain, Saudara. Ini pendapatan negara
negara di awal tahun ini masih tertekan. Selain karena pandemi, kontraksi penerimaan negara juga dipengaruhi oleh harga minyak. Data dari Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara sepanjang Januari tahun ini berada di 81 triliun rupiah. Ini dari pajak serta bea cukai. Oke, dari video tadi apa yang dapat kalian simpulkan nih? Yuk, siapa yang mau menjawab? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Awan. Jadi pendapatan negara di awal tahun ini itu masih tertekan. Selain karena pandemi juga dipengaruhi oleh harga minyak. Jika dibandingkan dengan tahun lalu saat belum pandemi, penerimaan ini turun 5,2%. Semasa pandemi ini ada pembebasan biaya masuk dan pajak bagi impor alat kesehatan dan vaksin. Karena kebutuhan di sektor kesehatan sangat esensial, ini pula yang membuat penerimaan pajak berkurang. Begitu, Bu. Oke, bagus sekali Awan jawabannya. Terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan sedikit materi tentang pembelajaran hari ini. Benar. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pendapatan nasional. Untuk kompetensi dasar yang akan dicapai itu menganalisis konsep pendapatan nasional serta kesenjangan dan solusi mengatasinya. Selanjutnya, dapat menyajikan hasil analisis konsep pendapatan nasional serta kesenjangan dan solusi mengatasinya. Nah, apa sih itu pendapatan nasional? Seperti yang sudah dijawab oleh Ananda tadi ya. Jadi pendapatan nasional itu adalah jumlah total pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara sebagai bentuk balas jasa berhubungan dengan proses produksi dan barang dan jasa. Pendapatan nasional terdiri dari PI, DI, GDP, GNP, NNP, dan NNI. Nah, untuk GDP, siapa nih kira-kira yang tahu apa sih itu GDP? Jadi GDP itu merupakan jumlah seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing dan perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Alina. Betul sekali ya, jadi GDP itu adalah Gross Domestic Product atau disebut juga Produk Domestik Bruto. GNP, NNP, NNI, PI, DI. Nah, untuk contoh soalnya itu misalnya, maka kita disuruh untuk menghitung GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Jadi, nah, pada materi pendapatan nasional ini terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Untuk pendekatan pendapatan ini, tenaga kerja W, modal I, dan skill itu P. Kemudian untuk pendekatan pengeluaran, konsumen itu C, pemerintah itu G, government, dan perusahaan itu I, investment, dan luar negeri itu X. X itu untuk ekspor, dan M itu untuk impor. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Di antara kalian ada yang bisa menjawab nggak ini? Sumber daya manusianya, Bu. Mungkin ada atau tidaknya modal, Bu. Keadaan alam. Kebijakan pemerintah. Nah, yang terakhir itu ada pada kesejahteraan masyarakatnya ya, anak-anak. Nah, tugasnya yang pertama itu bagaimana kondisi pendapatan nasional di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Terus yang kedua, analisislah penyebab kesenjangan pendapatan nasional pada masa pandemi COVID yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Terus yang terakhir ada bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi kesenjangan pendapatan nasional tersebut. Nah, kalian boleh untuk mencari referensi dari buku, internet, maupun sumber referensi lainnya ya. Ya, nanti hasil diskusinya bakal dipresentasikan pada teman-teman semuanya. Kemudian kelompok lainnya dapat menanggapi dan memberikan pertanyaan. Untuk pembagian kelompoknya bagaimana ya, Bu? Oh ya, untuk pembagian kelompoknya saya akan membagi menjadi dua kelompok. Untuk kelompok satu itu ada Alvina dan Ananda, lalu kelompok dua ada Anissa dan Awan. Nah, silakan dikerjakan ya. Ibu kasih waktu 30 menit, cukup ya? Insya Allah cukup, Bu. Cukup, Bu. Stop. Oke. Bagaimana Pak?
Coba testing. Sampai dulu, audio masuk. Gimana, teman-teman, ada kesulitan? Sejauh ini belum ada, Bu. Oke, selamat menikah ya. Baik, terima kasih, Bu. Baik, karena waktu diskusi telah habis, silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan, kemudian kelompok 2 bisa menanggapi atau memberi pertanyaan mengenai hasil diskusi dari kelompok 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan teman saya Alvina Tiaul Azizah dan saya sendiri Ananda Fitri Nurhidayati. Next. Soal pertama adalah kondisi pendapatan nasional di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Next. Jawabannya adalah perekonomian yang terpukul akibat pandemi COVID-19 telah menurunkan pendapatan per kapita Indonesia. Imbasnya, Indonesia kembali masuk pada kategori negara berpendapatan menengah bawah. Dalam laporan Bank Dunia yang berjudul World Bank Country Classifications by Income Level 2021-2022 menunjukkan pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan pendapatan per kapita hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Yaitu mengenai penyebab kesenjangan pendapatan nasional pada masa pandemi COVID-19 yang terjadi di lingkungan sekitar. Ketimpangan atau kesenjangan pendapatan di masa pandemi COVID-19 ini terjadi karena adanya sekelompok masyarakat memperoleh peluang untuk meningkatkan pendapatannya. Sebaliknya, bagi sekelompok masyarakat lainnya akan menurunkan pendapatan. Mereka yang meningkatkan pendapatannya karena mampu beradaptasi dengan kondisi di masa pandemi, seperti berinovasi mencari peluang kegiatan ekonomi dan beraktivitas secara daring. Salah satu lapangan usaha yang cukup berhasil ialah penyediaan akomodasi dan makan minum. Lapangan usaha yang cukup berjaya selama pandemi ini diperkirakan tidak hanya berpotensi untuk meningkatkan pendapatan pemilik usahanya, tetapi juga bagi pekerjanya. Namun, sayangnya tidak semua lapangan usaha ini tumbuh secara optimal meski pemerintah telah berupaya untuk membangkitkan kegiatan usaha, seperti pemberian insentif dan bantuan usaha. Ada itu solusi yang tepat untuk mengatasi kesenjangan pendapatan nasional. Solusinya yaitu yang pertama, pemerintah tetap berkomitmen untuk melakukan reformasi struktural untuk meraih potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Tujuannya agar pendapatan per kapita dapat terus ditingkatkan sehingga kesejahteraan masyarakat semakin baik. Yang kedua, pemerintah akan konsisten untuk menggulirkan kebijakan yang difokuskan pada upaya penanganan pandemi, penguatan perlindungan sosial, serta dukungan bagi dunia usaha. Program perlindungan sosial ini dinilai efektif untuk menjaga konsumsi kelompok masyarakat miskin saat pandemi. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah cukup bagus dan lengkap ya. Nah, kemudian kelompok 2 bisa menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 2 izin bertanya pada kelompok 1, apa yang menyebabkan lapangan usaha belum tumbuh secara optimal atau di bawah pertumbuhan nasional? Kelompok 1 dipersilakan untuk menjawab dari pertanyaan. Lawan. Saya perwakilan di kelompok 1 izin menjawab pertanyaan dari Mas Alwan Kurniawan. Yaitu bagaimana kesenjangan pendapatan secara kelompok pendapatan. Sebenarnya bagi seluruh masyarakatnya belum pendapatan. Mereka yang meningkatkan pendapatan karena prestasi dan bisnis ini seperti inovasi, mencari peluang ekonomi dan aktivitas tadi. Sekian soal masyarakat. Oke, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya giliran kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok 1 dapat bertanya atau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Nusantara Aliza dan saya sendiri Muhammad Kurniawan akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Next. Saat ini perekonomian Indonesia berada di kuartal 2 dikatakan. Ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2021 3,3% dan untuk kuartal 2 2020 pendapatan meningkat lagi. Jadi semakin sekarang ada kelompok 40%. Nasional. Ketika untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan tumbuh seperti pandemi memerlukan semacam booster pemulihan ekonomi. Ini perlu dilakukan agar ketahanan ekonomi terjaga dari dampak pandemi COVID-19. Untuk itu perlu sinergi dari 3 pihak sekaligus, yakni pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pemerintah perlu digencar menumbuh kembangkan iklim berusaha, terutama pada lapangan usaha yang masih tumbuh rendah. Hal ini amat bergantung pada kebijakan dalam pemulihan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja yang diharapkan dapat diwujudkan melalui rancangan APBN 2022. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Kemudian untuk kelompok 1 bisa bertanya maupun menanggapi hasil dari kelompok 2. Baik, saya dari kelompok 1 ingin menambahkan pada bagian solusi untuk mengatasi kesenjangan pendapatan nasional, di mana pemerintah harus konsisten untuk memberikan kebijakan yang difokuskan pada upaya penanganan pandemi, penguatan perlindungan sosial, serta dukungan bagi dunia usaha. Program perlindungan sosial ini dinilai efektif untuk menjaga konsumsi kelompok masyarakat miskin saat pandemi. Kemudian pemerintah diharapkan melakukan kebijakan melalui program padat karya yang perlu dilakukan. Sekian, tambahan dari kelompok 1. Terima kasih. Kepada kelompok 1 yang sudah memberikan tanggapannya. Baik, saya sangat mengapresiasi semua jawaban dari kalian sudah cukup bagus dan sangat lengkap ya. Jadi, baik kelompok 1 maupun kelompok 2 berpendapat bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini telah menurunkan pendapatan nasional Indonesia. Nah, ketimpangan atau kesejahteraan pendapatan ini di masa pandemi COVID terjadi karena sekelompok masyarakat memperoleh peluang meningkatkan pendapatannya. Nah, sebaliknya bagi sekelompok masyarakat lainnya menurunkan pendapatannya. Salah satu cara mengatasinya yaitu pemerintah tetap berkomitmen melakukan reformasi struktural untuk meraih potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Oke anak-anak, karena pembelajaran telah selesai, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu izin menyimpulkan. Oke Elsa, silakan. Oke, jadi kesimpulannya itu pendapatan nasional merupakan jumlah total pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara sebagai bentuk balas jasa yang berhubungan dengan proses produksi barang dan jasa. Kemudian untuk konsep-konsepnya yaitu ada BI, DI, GDP, GNP, NNP, dan MNI. Untuk cara perhitungannya dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu dengan pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Sekian Ibu, terima kasih. Untuk pembahasan materi pada pertemuan minggu depan adalah pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Silahkan dipelajari di rumah dan kalian bisa belajar dari sumber manapun, mau dari buku boleh, dari internet boleh, yang penting relevan dengan materinya ya. Oke, karena waktu pembelajaran telah selesai, mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.